Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa, mahasiswi kuliah online dari saya Romi Muhammad Ramdhani. Di pertemuan ini yang akan saya bahas adalah mengenai prinsip pendidikan kewarganegaraan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan praktik-praktek profesi. Praktik ya. Kadang-kadang ada yang nyebut juga praktek. Gitu kayak apotek-apotek. Beberapa terbalik gitu. Nah, materi dari prinsip pendidikan kewarganegaraan ini terutama saya berikan untuk mahasiswa saya yang dalam kampus profesi khusus ya, ada profesi khusus. Jadi akan ada penjelasan secara beberapa slide yang nanti akan saya suguhkan bahwa dalam profesi keperawatan misal ataupun di medis apa yang penting untuk dilakukan. Penegasan saja sih sebenarnya di sana. Nah, pertama sebelum sampai ke sana, saya ingin mengingatkan jadi memang dalam materi ini hakikat dari pendidikan kewarganegaraan kembali saya tekankan di sini. Saya berikan ada bold di sini tentang pengembangan dan pelestarian yang luhur dan moral. Poinnya pasti sih saya yakin Anda pasti seandainya menyimak, saya akan mengulangi begitu sering bahwa yang lebih penting dalam pendidikan kewarganegaraan ataupun Pancasila apa itu adanya nilai luhur dan moral. Itu perlu digarisbawahin, perlu di bold dan italic. Jadi bagi saya pendidikan Pancasila ataupun maupun di sini kewarganegaraan bukan melulu mengenai hafalan. Hafalan oke, hafalan dipersilahkan bagus, tapi ada yang lebih penting bagaimana Anda menjaga nilai luhur dan nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang menjadi penting. Sehingga bangsa kita, keluarga kita atau lebih kecilnya mempunyai nilai moral yang terjaga. Oke, hakikat yang pertama di sana. Apalagi yang penting mengenai hakikat pendidikan kewarganegaraan tentang keberagaman. Jadi membentuk diri yang mampu menghargai keberagaman. Jelas. Keberagaman itu ada berbagai macam ya. Bisa jadi agama, bisa jadi suku, bisa jadi usia, bisa jadi jenis kelamin, menghormati perempuan, yang perempuan menghormati laki-laki. Kadang pada beberapa golongan seringkali perempuan yang selalu dianggap menjadi korban, padahal belum tentu, bisa juga laki-laki yang menjadi korban. Jadi tidak perlu melihat secara gender dalam hal ini. Itu hakikat dari pendidikan kewarganegaraan. Lalu ada beberapa hal penting juga ingin saya kemukakan dalam hal ini di tujuan pendidikan kewarganegaraan. Saya akan mengangkat atau menyadur, jadi kalau kita membahas tentang tujuan PKN ini kan banyak ya sudut pandangnya. Saya ambil satu sudut pandang saja dari informasi atau rujukan Departemen Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan, Depdiknas lah sini ya. Pertama, tujuan dari PKN itu apa? Tujuannya agar mahasiswi punya sifat kritis, rasional, dan kreatif menanggapi isu kewarganegaraan. Kreatif di sini bukan berarti berpikir kemana-mana ya. Karena konsep kreatif kan di luar budaya formal. Bukan, maksudnya adalah punya, kalau dari sudut pandang saya, punya helicopter view. Maksudnya punya sudut pandang lebih luas sehingga bisa melihat sebuah permasalahan lebih luas lagi. Kita kaji sedikit. Jadi ketika pendidikan kewarganegaraan berhasil ditransferkan dari dosennya, dari gurunya, maka mahasiswa akan mempunyai runutan berpikir yang mulai terlatih untuk kritis dan melatih logika. Artinya dia akan berpikir ulang bila terjadinya fitnah. Dia akan mengkaji informasi yang masuk ke dalam otaknya, bukan sekedar hanya menerima, tapi maksudnya akan mengkaji bagaimana manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari. Itu kan yang pertama ya. Tentang kritis dan rasional bisa Anda uji coba dengan pilihan yang di kanan gambar ini. Jadi seandainya ada pintu,
di mana pilihannya adalah satu pintu ketika dibuka api, yang kedua pintu ketika dibuka adalah hujan asam, lalu yang ketiga sebuah pintu yang ketika Anda masuki isinya beruang yang udah nggak makan 2 tahun. Maka pintu mana yang akan Anda pilih? Saya kasih 5 hitungan untuk Anda memilih. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang paling tepat adalah Anda akan masuk lebih aman ke pintu yang di belakangnya ada beruang. Kenapa beruang? Karena dia sudah nggak makan 2 tahun ketika Anda masuk, beruangnya sudah mati. Nah, maksudnya di situ apa? Pilihan itu pola pikirnya itu akan terlatih seandainya Anda ada pola berpikir sebab akibat, yang artinya sudah terlatih untuk berpikir lebih kritis dan lebih rasional. Jadi kadang-kadang ada yang mengambil pilihannya, udah api aja katanya. Kayaknya saya bisa lebih saat masuk pintu api saya bisa lebih menyelamatkan diri katanya tuh. Lari cepat nggak kebakar. Jadi banyak alasannya kadang-kadang. Hujan aja saya bisa melindungi kepala saya dengan baju. Lebih amannya itu. Jadi maksudnya ini sebuah gambaran tentang berpikir kritis dan rasional ya. Gambaran saja kita. Apalagi tujuan pendidikan kewarganegaraan PKN yang saya kemukakan. Kedua apa? Bagaimana Anda berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab juga sadar. Itu poin yang ingin saya tekankan di sini. Saya ambil sebuah analogi, bukan analogi, sebuah contoh bagaimana filter ataupun saringan dari Socrates. Socrates akan berusaha dalam hal ini kan untuk berbicara saja. Untuk berbicara itu ada saringannya. Pertama, ketika Anda akan menyampaikan sebuah informasi, pastikan itu benar atau tidak. Kebenarannya dikonfirmasi nih. Benar terjadi nggak sebuah peristiwa itu? Seandainya benar, lakukan saringan yang kedua. Oke, ini apabila diceritakan kepada orang lain membawa kebaikan atau tidak. Bila lulus saringan ini, maka bawa yang ketiga. Oke, ini akan membawa manfaat atau tidak. Seandainya jawabannya ya sampaikan. Seandainya jawabannya dari saringan yang pertama tidak, maka simpan. Oke, simpan. Sehingga Anda nanti bisa mempertanggungjawabkan apa yang diucapkan. Jadi diawali dengan kecerdasan untuk menyaring, lalu Anda bertanggung jawab secara sadar. Oke, itu saran saya. Karena hati-hati, seringkali manusia terpeleset ketika berucap. Itu juga yang berusaha saya jaga. Makanya kalau misalnya saya di akhir perkuliahan biasanya mengucapkan maaf lahir batin, karena saya seringkali bisa jadi menyinggung Anda yang mendengar, walaupun tidak ada niat biasanya. Ketika saya misalnya membuat joke, ada yang tersinggung, gitu kan. Who knows ya. Karena saya mengakhiri biasanya perkuliahan dengan kalimat demikian. Yang ketiga, tentang bagaimana berkembang secara positif misalnya. Saya ngambil sudut pandang itu, yang saya kasih bold ya, yang positif itu, agar berinteraksi lebih baik. Saya ngambil sebuah ungkapan seperti ini. Saya bacakan dalam bahasa Inggris dulu ya. There is a battle of two wolves inside us. Jadi maksudnya dalam diri manusia itu ada 2 serigala yang ada ya, atau dalam hal lain bertarung. One is evil. Jadi ada satu yang katakan jahat serigalanya, yaitu apa? Sifat-sifat kemarahan misalnya, cemburuan dan selanjutnya. Yang lainnya, the other is good, yang lain serigala yang baik, misalnya serigala yang rasa syukur, cinta dan selanjutnya. Pertanyaannya, ketika ada 2 serigala dalam tubuh manusia, mana yang menang? Yang menang adalah the one you feed, serigala yang Anda kasih makan sifat-sifat yang disebutkan tadi. Jadi misalnya ada serigala yang dikasih makan tentang informasi tentang kemarahan, tentang keserakahan, tentang kecemburuan, maka serigala itu akan tumbuh dalam diri Anda. Maka itu akan menjadi simbol dari jiwa Anda. Sebaliknya, serigala yang diberikan seringkali diberikan rasa syukur, cinta, kasih sayang, kemanusiaan dan selanjutnya, serigala itu yang menang. Sama dalam sudut pandang lain, dalam jiwa manusia dikatakan, misal dalam agama Islam ada jiwa untuk berbuat kebaikan, ada jiwa untuk berbuat keburukan. Itulah kesempurnaan manusia. Manusia bisa melakukan dua-duanya.
Apabila dibandingkan, sedangkan bila mau dibandingkan ya, malaikat akan selalu taat kepada Tuhan, berbuat sesuai SOP ibaratnya. Tapi manusia bisa jadi jahat, bahkan bisa jadi jahat katakanlah. Kadang-kadang manusia kan menyalahkan, wah ini salahnya jin dan selanjutnya, padahal belum tentu nyalahin ke makhluk astral. Bisa jadi manusia itu sendiri yang memelihara kejahatan ataupun serigala jahat di sana. Oke, lantas bagaimana untuk menjadi lebih positif dan menyebarkannya? Yuk, pelihara serigala baik ini. Oke, stop untuk melihat, mendengar, melakukan hal-hal yang akan memelihara serigala-serigala yang menjadi kejahatan, menjadi bibit-bibit buruk sangka di kita. Stop itu, pelihara kebaikan. Apalagi yang keempat ini, bagaimana tentang ada kata kunci berinteraksi. Jadi kata kunci interaksi di sini tuh ada tiga dasar dalam komunikasi. Yang paling besar ternyata adalah body movement, face atau arms. Jadi bahasa tubuh itu paling penting teman-teman ketika dalam berinteraksi dengan siapapun, dengan bangsa, dari negara manapun. Oke, yang pertama itu bahasa tubuh dulu. Walaupun Anda grammarnya bisa dalam bahasa Inggris belum begitu bagus, yang terpenting dalam berkomunikasi adalah teman komunikasi Anda bisa memahami apa maksudnya. Jadi dengan bahasa tubuh itu bisa sangat mewakili. Oke? Ya, berbeda kalau misalnya jadi Anda berpikir kalau gitu grammar nggak perlu 500 juga ya. Nah, tergantung apa yang dicapai. Tapi dalam untuk berkomunikasi, kata-kata dasar saja bisa menjadi fondasi untuk berkomunikasi secara lancar gitu. Yang kedua terpenting adalah nada suara Anda. Orang seringkali salah paham karena nada suara, jedanya itu penting. Tentang apa yang diucapkan itu nomor sekian. Artinya ketika Anda mengemukakan pendapat, hindari untuk takut salah berbicara. Reporter televisi yang event dalam live di TV bisa salah ngomong, itu yang profesional sudah terlatih loh. Nah, ini gimana kita yang bukan jelas sangat mungkin bisa salah, nggak apa-apa. Kalau salah minta maaf, itu akan dimaafkan seandainya bahasa tubuh Anda baik, seandainya Anda cukup sopan. Jadi pertanyaan, lalu bagaimana nih kalau misalnya mau lebih sopan dalam online misalnya, daring gitu ya, perkuliahan, lakukan SOP. Misalnya kalau di kelas saya lakukan, misalnya gini, Anda yang sudah masuk perkuliahan saya di daring, di online, artinya Anda sudah menyanggupi, oke, siap untuk berinteraksi. Menjadi kurang sopan adalah seandainya Anda meninggalkan laptop Anda, meninggalkan handphone Anda hanya untuk memuat namanya. Padahal dalam perkuliahan saya seringkali bilang gitu, bila mau isinya silakan saja. Saya hanya akan ataupun saya mengizinkan itu. Jadi saya ingin disaring dulu biar pikiran, jiwanya, badannya bareng-bareng untuk belajar nih. Gitu. Itu menjadi kategori yang kurang baik. Kenapa? Itu akan melatih jiwa Anda untuk ketika berinteraksi sama orang lain tidak berada pikiran jiwanya di sana. Saya ngasih ibaratnya seandainya Anda ngobrol sama orang depan Anda tapi Anda main handphone gitu. Ya ibarat gitu. Kan bahasa tubuh itu memperhatikan. Perhatikan itu dengan mata, dengan telinga, dengan tubuh Anda. Oke? Jaga itu dengan siapapun Anda berada. Itu akan lebih memudahkan perjalanan kehidupan Anda. Nah, ini yang terakhir. Ketika dalam PKN diterapkan dalam praktek profesi, apa yang menjadi penting? Saya ambil satu-satu ya, akan saya bahas. Yang pertama adalah tentang poin bertanggung jawab dan disiplin. Ini menjadi poin yang penting yang saya kemukakan. Misalnya gini, ketika Anda berpraktek profesi medis, Anda punya shift untuk menjaga bertanggung jawab terhadap jadwal itu. Disiplin bertanggung jawab. Seandainya Anda pun tidak menempati, tapi berkolaborasi sebagaimana poin yang nomor 4 di sini untuk menjaga pos Anda. Karena saya punya pengalaman menjaga di rumah sakit dan seringkali staf yang standby itu saat dicari itu nggak ada. Gitu. Ya, sedangkan kan kalau yang warga sipil kadang-kadang bingung kan, perlu tindakan medis seperti apa ya. Apalagi yang kedua tentang cerdas mengolah dan manfaatkan informasi. Maksudnya apa? Ketika Anda praktik profesi, lulus artinya misalnya Anda menjadi lulus sarjana, artinya bukan berarti Anda berhenti belajar ya ketika lulus itu. Itu terus untuk mengolah manfaat informasi, karena informasi itu
belum tentu seorang sarjana akan memahami semua informasi tentang medis yang dipelajari selama 4 tahun misalnya. Tapi banyak hal yang bisa Anda temui di lapangan dan terus belajar. Dan belajar itu ketika Anda cerdas, Anda bisa memanfaatkan dari manapun, belajar dimanapun dan kapanpun. Oke? Lalu apa lagi? Mengenai dalam praktek profesi adalah Anda toleran dalam perbedaan. Di sini toleran dalam perbedaan itu memiliki makna. Maknanya seperti apa? Maknanya adalah bahwa Anda mampu untuk menghormati, menghargai orang yang berbeda depan Anda. Dalam hal apa misalnya? Yang awal tadi, berbeda agama, terutama berbeda suku, oke? Berbeda usia. Jangan karena misal karena ada orang yang beragama berbeda, maka Anda tidak ingin untuk menolong. Jarak pun gitu ya. Seandainya dalam kondisi katakan dalam kondisi medis yang butuh bantuan gitu ya. Yuk sebagai sama manusia bantu dulu. Oke. Kolaborasi sudah, yang terakhir ingin saya tekankan tentang religius, bagaimana dalam profesi terutama membantu ya dalam hari ketika ada orang ingin beribadah. Walaupun agamanya berbeda dengan kita, yuk bantu saja untuk beribadah, permudah gitu. Itu tidak akan merusak keyakinan kita, iman kita, ketakwaan kita. Karena kan kita sudah punya keyakinan masing-masing. Ya, itu dia gambarannya dalam materi kali ini. Nanti bila ada pertanyaan seperti biasa, tanyakan di jalur yang sudah saya buka ya. Apakah itu grup ataupun Google Classroom. Terima kasih, saya Romi Muhammad Ramdhani pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.